Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Di bilangan pecahan ini yang akan kita bahas ada 5 poin. Yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Yang kedua, pecahan senilai. Yang ketiga, menyederhanakan pecahan. Yang keempat, membandingkan dua pecahan. Dan yang terakhir, mengurutkan bilangan pecahan. Kita bahas dulu yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menyatakan sebagian dari satu yang utuh. Bilangan pecahan dituliskan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat. Pada bilangan pecahan A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Misalkan bilangan pecahan 2 per 4, artinya 2 bagian dari seluruhnya 4 bagian yang sama. Bilangan pecahan 2 per 4 dapat digambarkan sebagai daerah berbayang pada gambar di samping. Bisa dilihat ya, yang diarsir ada 2 dan jumlah seluruhnya ada 4 bagian. Nah, sekarang kita berlanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai artinya pecahan yang memiliki nilai yang sama. Seperti 1 per 4. 1 per 4 itu bisa senilai dengan pecahan 2 per 8. Dari mana? Dari sama-sama bagian pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Contoh 1 per 4 kita kalikan 2 sama dengan 2. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Jadi 1 per 4 bisa dikatakan senilai dengan pecahan 2 per 8. Atau 1 per 4 senilai dengan 3 per 12. Dari mana kita buktikan? 1 per 4 dikali berapa? Yang hasilnya 3. 4 dikali dengan 3 hasilnya 12. Jadi penyebut dan pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka yang sama. Selanjutnya, jadi 1 per 4 senilai dengan 2 per 8 dan senilai juga dengan 3 per 12. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan bisa kita lakukan dengan cara membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Contohnya 32 per 48. 32 per 48 kita bagi sama rata. Yang atas juga harus dibagi dengan angka yang sama, yang bawah juga harus dibagi dengan angka yang sama. Contohnya 32 dibagi 2. Berarti bawahnya juga harus dibagi 2. 48 dibagi 2 sama dengan 16 per 24. Nah, 16 per 24 ini bisa kita perkecil lagi. 16 per 24 kira-kira kita bagi 4. Yang bawahnya juga dibagi 4. 16 dibagi 4, 4 per 24 bagi 4, 6. Ini bisa diperkecil lagi. Kita bagi dengan angka 2. Pembilangnya dibagi angka 2, penyebutnya juga dibagi angka 2. Jadinya 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Jadi hasilnya 2 per 3. Dari 32 per 48 kita sederhanakan. Hasilnya adalah 2 per 3. Selanjutnya yang keempat, membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan jika berpenyebutnya sama. Contohnya 4 per 5 dengan 2 per 5. Kira-kira manakah yang lebih besar? Yang lebih besar tentu jawabannya yang 4 per 5, karena 4 lebih besar dari 2. Selanjutnya 2 per 5 titik-titik 4 per 5. Manakah yang lebih kecil? Yang lebih kecil tentu yang
2. Kenapa? Karena 2 lebih kecil dari 4. Nah, sekarang kita membandingkan dua pecahan jika berpenyebutnya itu tidak sama. Contoh 4/7 dan 3/5. Kira-kira manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Kita cari dulu KPK-nya dari 7 dan 5. Kita cari KPK-nya dari 7 dan 5 yaitu 35. Jadi 4/7 ini kita kalikan dengan 5 supaya 7 dikali 5 itu hasilnya 35. Jadi yang atas juga harus dikali 5. Jadinya 4 dikali 5 sama dengan 20. 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi nilai dari 4/7 sama dengan 20/35. Sekarang kita cari nilai yang 3/5-nya. 3/5 berarti 5 dikali berapa biar hasilnya 35 juga. Yaitu dikali 7, berarti atasnya juga dikali 7. 3 dikali 7, 5 dikali 7, hasilnya 3 dikali 7, 21, 5 dikali 7, 35. Kita dapatkan bahwa nilai 4/7 sama dengan 20/35, nilai 3/5 sama dengan 21/35. Dari sini bisa kita ketahui mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Nah, 20/35 sama dengan 20/35, 21/35 maksudnya. Jadi kita bisa lihat angkanya kemana? Ke 20 lebih kecil dari 21. Sehingga tandanya 4/7 lebih kecil dari 3/5. Sekarang mengurutkan bilangan pecahan. Mengurutkan bilangan pecahan, penyebutnya harus kita samakan dulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah penyebutnya disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Contoh, urutkan bilangan-bilangan pecahan 2/3, 1/4, 5/6, dan 3/8 dari yang nilainya paling terkecil. Kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kita dapat 3, 4, 6, 8. Kita pakai pohon faktor ya. Nah, di sini 3 itu pohon faktornya 1 dan 3. 4 pohon faktornya 2 dan 2. 6 pohon faktornya 2 dan 3. 8 pohon faktornya 2 sama 4. 4 bisa kita hituin lagi 2 sama 2. Jadi KPK-nya kita dapat yaitu 24 dari 2/3 dikali dengan 3. Nah, 24 ini untuk patokan. Contoh 2/3. Penyebutnya kan 3. Kita kalikan berapa biar hasilnya 24? Kita kalikan 8. Berarti pembilangnya juga harus dikali 8. 2 dikali 8 16. 3 dikali 8 24. Sekarang untuk yang 1/4. Nah, 1/4 kita kalikan berapa biar hasilnya 24 juga. Kita kalikan dengan 6, berarti 1 dikali 6 sama dengan 6, 4 dikali 6 sama dengan 24. Sekarang yang 5/6. Nah, 5/6 ini 6 dikali berapa biar hasilnya 24? Dikali dengan 4, maka 5-nya juga dikalikan dengan 4. 5 dikalikan 4 sama dengan 20, 6 dikali 4 sama dengan 24. Selanjutnya 3/8. 8 dikali berapa biar hasilnya 24? Dikali dengan 3. Maka 3-nya juga harus dikalikan dengan 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, bisa kita tentukan dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Maka jawabannya yaitu 1/4, 3/8, 2/3, dan 5/6. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang bilangan pecahan. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.